Malam itu, suasana rumah Natalie Holzer terasa tenang. Ia tengah menidurkan Azam yang masih asyik bermain dengan mainannya. Namun, ketenangan itu seketika pecah ketika telepon genggam Natalie berdering kencang. Nomor tak dikenal muncul di layar, membuat hatinya berdebar. "Halo, ini benar dengan Ibu Natalie?" Suara di seberang terdengar panik. Natalie menjawab dengan sedikit ragu, "Iya, saya sendiri." "Ada apa ya?" Suara itu kemudian melanjutkan dengan cepat, "Ini dari pihak rumah sakit. Mohon maaf, Ibu. Kami ingin memberi kabar bahwa Pak Entis Sutisna atau Sule sedang dalam kondisi kritis. Beliau baru saja dilarikan ke ruang ICU." Jantung Natalie seolah berhenti berdetak. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar. "Astagfirullah, kritis." Ia memeluk Azam yang menatap bingung wajah ibunya. Tanpa pikir panjang, Natalie segera mengambil jaket, lalu meraih tas kecilnya. Ia menggandeng Azam yang belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, hanya bisa melihat ibunya yang tiba-tiba panik. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, pikiran Natalie kalut. Ingatan tentang Sule kembali berputar di kepalanya, tentang canda tawanya, tentang kebersamaan mereka dulu, hingga pertengkaran yang akhirnya memisahkan mereka. Meski status sudah mantan, hatinya tetap peduli. Azam yang duduk di kursi belakang mobil sesekali bertanya polos, "Ayah kenapa, Bu?" Natalie hanya bisa menjawab sambil menahan tangis, "Ayah sakit, Nak. Kita doakan ayah cepat sembuh, ya." Setiap detik terasa begitu lambat. Lampu jalan yang berkelip seakan ikut menambah suasana muram. Natalie hanya bisa menggenggam tangan kecil Azam semakin erat. Hatinya berkecamuk, "Ya Allah, jangan ambil dia sekarang." Azam masih butuh ayahnya. Doa itu terucap lirih di tengah perjalanan panjang yang terasa mencekam. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah sakit besar di Jakarta. Natalie bergegas turun sambil menggandeng Azam. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang, langkahnya hanya tertuju pada ruang gawat darurat tempat Sule dirawat. Begitu Natalie dan Azam tiba di depan ruang gawat darurat, langkah mereka terhenti sejenak. Bau khas rumah sakit yang bercampur antara obat-obatan dan cairan antiseptik langsung menusuk hidung. Natalie menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri sebelum masuk. Seorang perawat menghampiri mereka, "Ibu Natalie, silakan ikut saya, Pak Sule sedang dalam penanganan intensif." Natalie hanya mengangguk tanpa suara, tangannya menggenggam erat jemari kecil Azam. Lorong rumah sakit terasa panjang dan sunyi. Hanya suara mesin monitor dan langkah kaki perawat yang terdengar. Azam menoleh ke kanan dan kiri, matanya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Ia merasakan ketegangan, meski belum sepenuhnya mengerti. Ketika sampai di depan ruang ICU, Natalie bisa melihat dari balik kaca transparan tubuh Sule terbaring lemah. Wajahnya pucat, sebuah masker oksigen menutupi hidung dan mulutnya. Selang infus dan kabel monitor menempel di tubuhnya. Pemandangan itu menusuk hati Natalie begitu dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, Kang," gumamnya lirih. Ia menutup mulut dengan tangan, berusaha agar tangisnya tidak terlalu keras terdengar oleh Azam. Azam berdiri mematung. Ia menatap sosok ayahnya yang selama ini ia kenal sebagai figur penuh canda dan tawa, kini tak berdaya di atas ranjang. Dengan suara kecil, ia bertanya, "Ayah sakit ya, Bu?" Natalie berjongkok, menatap wajah anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Nak, ayah lagi sakit parah. Kita doakan ayah cepat sembuh, ya." Ia lalu memeluk Azam erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan lewat dekapan itu. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dari ruang ICU. Wajahnya serius, seolah membawa kabar yang berat. "Kondisi Pak Sule masih kritis, Bu. Kami sudah berusaha maksimal, tapi saat ini, yang paling dibutuhkan adalah doa dari keluarga."
Natalie hanya bisa mengangguk sambil meneteskan air mata. Kata-kata dokter itu seakan menjadi cambuk yang membuatnya semakin sadar bahwa nyawa Sule sedang dipertaruhkan. Azam menempelkan wajah mungilnya di dada Natalie. Ia berbisik polos, "Aku mau ayah sehat, Bu. Aku mau main sama ayah lagi." Kalimat sederhana itu membuat hati Natalie hancur berkeping-keping. Setelah diberi izin sebentar oleh perawat, Natalie dan Azam akhirnya masuk ke ruang ICU. Udara dingin bercampur aroma obat langsung menyambut mereka. Di hadapan mereka, Sule terbaring kaku dengan selang dan alat medis yang menempel di tubuhnya. Azam melangkah perlahan, wajah kecilnya penuh kebingungan. Ia belum pernah melihat ayahnya dalam keadaan seperti ini. Biasanya, ayahnya selalu menyapanya dengan tawa, pelukan hangat, atau candaan khas yang membuatnya tertawa. Kini, sosok itu hanya terbaring diam. "Bu, ayah kenapa nggak bangun?" tanya Azam dengan suara lirih. Natalie menahan tangis, lalu membelai rambut anaknya. "Ayah lagi sakit, Nak. Tapi kalau Azam doain, insya Allah ayah bisa sembuh." Dengan langkah ragu, Azam mendekati ranjang. Tangannya yang mungil berusaha menggenggam tangan Sule yang dingin dan lemah. Mata kecilnya memandang wajah ayahnya yang pucat. Tiba-tiba, suara tangis pecah. "Ayah, bangun dong. Aku kangen main sama ayah." Tangis Azam menggema di ruangan itu. Natalie ikut terseduh, mencoba menahan emosi namun tak kuasa melihat anak sekecil itu meluapkan rindunya. Tangisan itu membuat para perawat yang berjaga ikut terdiam. Suara polos seorang anak seakan memiliki kekuatan magis, menembus kesunyian ruang ICU yang biasanya dipenuhi bunyi mesin monitor. Natalie meraih bahu anaknya, memeluknya erat. "Sabar ya, Nak. Kita doain ayah bareng-bareng." Tapi justru saat itu, kelopak mata Sule tampak bergerak sedikit. Seolah ada sesuatu dalam hati kecilnya yang mendengar panggilan putranya. Meski hanya sesaat, perawat yang melihat segera mencatat perubahan itu. "Ibu, tadi ada respon kecil. Teruskan bicara dengan beliau. Bisa jadi semangat keluarga yang mendekat akan membantu kesadaran pasien." Natalie pun tertegun, air matanya bercucuran. Ia lalu mendekat ke telinga Sule, berbisik lirih, "Kang, ini Azam. Dia kangen sama ayah. Jangan pergi dulu, bangunlah." Azam kembali menyeka air matanya dengan punggung tangan, lalu menunduk sambil berkata, "Ayah, ayo sembuh. Aku janji nggak nakal lagi. Aku sayang ayah." Kalimat sederhana itu membuat suasana penuh haru. Semua yang hadir larut dalam doa dan harapan. Mesin monitor di samping ranjang Sule mendadak berbunyi dengan ritme berbeda. Detak jantung yang sebelumnya lemah kini mulai menunjukkan peningkatan. Perawat yang berjaga segera memperhatikan layar, lalu menoleh ke arah Natalie. "Ibu, ini pertanda baik. Ada respon dari pasien." Natalie tercekat. Air matanya kembali mengalir deras, namun kali ini bukan hanya kesedihan, melainkan juga harapan. Ia menggenggam tangan Sule lebih erat, seakan menyalurkan kekuatan lewat sentuhan itu. "Kang, kami semua di sini. Jangan tinggalin kami." Azam yang masih terisak kini menatap penuh harapan. Ia kembali mendekat, lalu dengan suara kecilnya memanggil, "Ayah, aku di sini. Ayo bangun, ayah." Suara polos itu lagi-lagi menjadi cambuk yang menggetarkan hati semua yang hadir. Kelopak mata Sule bergetar, bibirnya sedikit bergerak meski sulit. Perawat segera memberitahu dokter yang sedang bertugas, dan dalam sekejap tim medis masuk ke ruang ICU untuk memantau perubahan itu. "Bagus sekali, ini tanda-tanda pasien mulai merespon. Keluarga tetap di dekatnya, itu sangat membantu," ucap sang dokter sambil terus memantau kondisi Sule. Natalie menunduk, menempelkan dahinya ke tangan Sule. "Kang, Azam butuh ayah. Aku juga, meski kita sudah berpisah, tapi aku tetap ingin lihat kamu sehat."
Bangunlah, suaranya parau, bercampur dengan tangis yang tertahan. Suasana ruang ICU yang biasanya mencekam kini berubah menjadi ruang penuh doa. Para perawat yang melihat pun terenyuh, bahkan salah satu di antaranya tampak menyeka air mata. Mereka sudah sering menyaksikan pasien kritis, namun jarang ada momen penuh emosi seperti ini. Azam tak berhenti berbicara kepada ayahnya. "Ayah, nanti kalau ayah sembuh, kita main bola lagi ya. Aku janji bakal nurut," kata ayah. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi kekuatannya terasa luar biasa. Tiba-tiba, jari Sule bergerak pelan. Natali terkejut, matanya melebar. "Kang, astagfirullah," dia bergerak. "Azam, ayah kamu dengerin kamu," serunya penuh haru. Meski gerakan itu masih sangat lemah, namun cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu percaya bahwa keajaiban sedang bekerja. Suara doa mulai terdengar lirih, bergema di antara isak tangis yang tak bisa lagi dibendung. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Natali dan Azam. Mereka tetap setia berada di ruang tunggu ICU, sementara dokter dan perawat terus memantau kondisi Sule yang berada di ujung antara hidup dan mati. Jarum jam terasa berjalan sangat lambat. Setiap bunyi detik di dinding rumah sakit seakan menusuk hati Natali. Ia berulang kali menatap pintu ruang ICU dengan cemas, seolah berharap setiap kali pintu terbuka akan membawa kabar baik. Azam yang duduk di pangkuannya mulai terlelap, namun sesekali terbangun karena mimpi buruk. "Bu, ayah nggak apa-apa kan?" tanyanya dengan mata yang masih setengah terpejam. Natali mengusap pipinya, tersenyum tipis meski hatinya perih. "Ayah kuat, nak. Doakan terus ya." Di dalam ruang ICU, tubuh Sule masih lemah. Nafasnya naik turun dengan bantuan mesin. Namun sesekali, jari tangannya bergerak, menandakan ada sisa-sisa kesadaran yang berusaha bertahan. Dokter yang berjaga berdiskusi dengan tim medis. Kondisinya belum stabil, tapi ada respon positif. Ini pertanda pasien sedang berjuang keras. Dukungan keluarga sangat penting, terus hadirkan suara dan doa. Menjelang tengah malam, Natali kembali dipanggil masuk ke dalam. Kali ini ia diminta untuk terus berbicara di samping Sule. Dengan suara serak, ia mulai menceritakan hal-hal kecil yang mungkin bisa menggugah kesadarannya. "Kang, ingat nggak dulu kamu suka nyanyi buat Azam biar dia tidur? Sekarang giliran Azam yang nungguin ayah bangun." Air mata Natali tak henti menetes, namun ia tetap berusaha kuat. Ia tahu bahwa keputusasanya hanya akan melemahkan semangat Sule. Ia ingin suaranya terdengar penuh cinta, penuh pengharapan. Azam yang dibawa masuk kembali mendekati ranjang. Ia menggenggam tangan ayahnya sambil berkata, "Ayah jangan pergi. Aku masih mau belajar banyak sama ayah. Aku sayang banget sama ayah." Kata-kata itu membuat ruang ICU dipenuhi isak haru yang sulit dibendung. Di balik semua itu, Sule seperti berada dalam ruang gelap di dalam pikirannya. Suara Natali dan Azam terdengar samar, namun cukup kuat untuk menariknya kembali. Dalam hatinya, ada pergulatan hebat antara menyerah pada rasa sakit atau kembali demi orang-orang yang mencintainya. Dan pada titik itu, meski tubuhnya masih terbaring kaku, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Sebuah isyarat kecil bahwa jiwa Sule belum menyerah, masih berjuang untuk kembali pada keluarganya. Dalam gelap yang pekat, Sule merasa dirinya berjalan sendirian di sebuah lorong panjang. Suara langkah kakinya bergema, namun tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Hatinya gamang, antara ingin terus melangkah atau berbalik arah. Tiba-tiba, potongan kenangan masa lalu mulai bermunculan. Ia melihat dirinya saat muda, penuh semangat meraih mimpi menjadi komedian. Ia ingat betapa sulitnya berjuang dari panggung kecil ke panggung besar, hingga akhirnya dikenal sebagai pelawak terkenal di seluruh negeri.
Lalu wajah orang-orang terdekatnya muncul satu persatu. Ibunya yang dulu selalu mendoakan, sahabat-sahabat yang setia mendukung, hingga anak-anaknya yang selalu menjadi alasan baginya untuk bertahan di tengah kelelahan. Namun, kenangan pahit pun ikut hadir. Pertengkaran dalam rumah tangga, perpisahan dengan Natalie, dan luka hati yang belum sepenuhnya sembuh. Semua itu datang silih berganti, seakan menguji apakah ia akan memilih menyerah atau bangkit kembali. Di tengah bayangan itu, suara Natalie terdengar samar, "Kang, Azam nungguin ayah. Jangan tinggalin dia." Suara itu seperti cahaya kecil di kejauhan, memberi arah pada langkahnya. Tak lama, suara Azam yang polos ikut terdengar. "Ayah, aku sayang ayah. Jangan pergi." Suara itu menghentikan langkah Sule. Ia menoleh, mencoba mencari sumber suara yang menenangkan hatinya. Air matanya jatuh, meski hanya dalam ruang batin. "Ya Allah, aku masih dibutuhkan. Aku nggak boleh pergi sekarang." Hatinya berbisik lirih, penuh rasa haru. Dalam kegelapan itu, Sule mulai merasakan hangatnya genggaman tangan kecil Azam. Meski tubuhnya terbaring di ranjang rumah sakit, jiwanya merasakan kekuatan cinta anaknya yang tak bisa dilawan. Lalu, perlahan-lahan cahaya semakin mendekat. Gelap yang menyelimuti mulai memudar. Hatinya mulai yakin bahwa ia harus kembali, bahwa hidupnya belum selesai, karena masih ada amanah besar yang menantinya. Sementara di dunia nyata, mesin monitor menunjukkan perubahan signifikan. Detak jantung Sule semakin stabil, seolah perjalanan batinnya telah memberi kekuatan baru untuk bertahan. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Natalie masih terjaga di kursi tunggu, matanya sembab karena tangis yang tak henti. Azam tertidur di pangkuannya, sesekali merengek kecil seolah mimpinya diganggu rasa cemas. Tiba-tiba, pintu ruang ICU terbuka. Seorang perawat bergegas keluar, wajahnya sedikit lebih tenang dibanding sebelumnya. "Bu, ada perkembangan." Pak Sule menunjukkan tanda-tanda perbaikan, ucapnya. Natalie langsung terperanjat, hatinya berdebar. "Perbaikan? Maksudnya gimana, Mbak?" tanyanya penuh harap. Perawat itu tersenyum tipis, detak jantungnya stabil, respon tubuhnya mulai lebih jelas. Tadi bahkan ada gerakan pada tangan dan kelopak mata. Air mata Natalie kembali jatuh, kali ini bercampur lega. Ia menatap wajah Azam yang masih tertidur, lalu berbisik, "Nak, ayah kamu mulai sembuh." Tak lama kemudian, dokter keluar dan menjelaskan lebih rinci. "Kami masih harus terus memantau, tapi ini pertanda baik. Pasien mungkin masih koma ringan, tapi kehadiran keluarga terbukti sangat berpengaruh. Jangan berhenti bicara atau berdoa untuknya." Mendengar itu, Natalie mengangguk penuh keyakinan. Ia menguatkan diri, lalu masuk kembali ke ruang ICU. Suara mesin yang tadinya menakutkan kini terdengar lebih bersahabat, seakan ikut menyampaikan kabar baik. Natalie duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Sule erat. "Kang, aku di sini. Azam juga di sini. Kamu kuat ya. Jangan tinggalin kami." Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Azam yang terbangun mendengar suara ibunya ikut berjalan ke arah ayahnya. Dengan mata yang masih sayu, ia berkata lirih, "Ayah, aku bangun. Jangan tidur terus, ayah. Bangun main sama aku." Kalimat polos itu membuat semua yang ada di ruangan itu kembali larut dalam haru. Sule yang masih terbaring kaku tiba-tiba mengerjap perlahan. Kelopak matanya bergetar, meski belum sepenuhnya terbuka. Tapi cukup untuk membuat Natalie menahan napas. "Astagfirullah, Kang, kamu dengerin kita kan?" serunya dengan air mata mengalir deras. Dokter yang ikut melihat mengangguk kecil, itu respon. "Sangat baik, pertahankan interaksi seperti ini." Ucapan itu membuat ruangan ICU seakan berubah menjadi ruang penuh harapan. Di saat itu,
semua orang yang hadir menyadari satu hal, Sule sedang berjuang untuk kembali. Dan doa, cinta, serta suara orang-orang terdekatnya menjadi energi yang tak tergantikan dalam pertarungan antara hidup dan mati. Pagi perlahan menyapa, cahaya matahari masuk lewat celah jendela rumah sakit. Natalie masih berada di samping ranjang, sementara Azam tertidur dengan kepala bersandar di perut ibunya. Kantuk dan lelah jelas terlihat, tapi Natalie tetap terjaga, seakan takut kehilangan momen penting. Mesin monitor menunjukkan detak jantung Sule yang semakin stabil. Suara bip teratur memberi harapan baru bagi semua orang. Perawat mencatat perubahan itu dengan senyum tipis, lalu berkata, "Bu, perkembangannya bagus sekali. Tinggal tunggu waktu beliau sadar." Tiba-tiba, jemari Sule bergerak lebih jelas dari sebelumnya. Natalie refleks menggenggamnya erat. "Kang, coba buka mata. Aku sama Azam di sini. Kamu bisa dengar aku, kan?" Suaranya lirih, penuh harapan. Azam yang mendengar suara ibunya terbangun, mengucek matanya, lalu menatap ayahnya. Ia segera mendekat, memegang tangan Sule dengan kedua tangannya yang kecil. "Ayah, ayo bangun. Aku kangen banget." Suasana hening seketika. Semua mata tertuju pada wajah Sule. Kelopak matanya kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Perlahan, dengan usaha yang berat, matanya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, Natalie langsung menutup mulutnya, air mata bercucuran deras. Tangannya bergetar, tak percaya momen yang dinantikannya akhirnya datang. Sule mengerjap pelan, pandangannya masih kabur. Ia berusaha fokus, hingga akhirnya samar-samar melihat wajah Natalie yang penuh air mata, lalu sosok kecil Azam yang menatapnya penuh rindu. Bibirnya mencoba bergerak, meski hanya terdengar suara parau, "Azam." Tangisan Natalie pecah. Ia memeluk Azam erat-erat sambil menatap Sule. "Iya Kang, ini Azam. Dia nungguin kamu. Kami semua nungguin kamu." Azam ikut menangis, tapi kali ini tangis bahagia. Ia mencium tangan ayahnya berkali-kali. "Ayah, aku di sini. Jangan sakit lagi ya. Aku sayang ayah." Dokter dan perawat yang menyaksikan momen itu ikut terharu. "Ini keajaiban," ucap sang dokter lirih. Dukungan keluarga benar-benar jadi kekuatan pasien. Dan saat itu, meski masih lemah, Sule berhasil membuka matanya lebih lebar. Senyum kecil muncul di bibirnya, pertanda bahwa ia benar-benar kembali dari ambang maut. Sejak pagi itu, suasana rumah sakit berubah. Harapan yang semula tipis kini tumbuh semakin kuat. Kabar bahwa Sule mulai sadar menyebar cepat, membuat keluarga dan sahabat berdatangan memberi doa serta dukungan. Meski matanya sudah terbuka, kondisi Sule masih sangat lemah. Tubuhnya seolah tak sanggup bergerak, suara parau yang keluar pun nyaris tak terdengar. Tapi bagi Natalie dan anak-anak, setiap gerakan kecil adalah tanda besar dari perjuangan hidupnya. Setiap hari, Natalie setia mendampingi. Ia membacakan doa, mengingatkan Sule tentang anak-anaknya, dan sesekali melantunkan ayat suci agar suasana hati lebih tenang. "Kang, kamu harus kuat. Bukan cuma Azam, tapi semua anakmu nungguin kamu," bisiknya dengan suara bergetar. Anak-anak Sule dari pernikahan sebelumnya juga mulai berdatangan. Mereka menangis melihat ayahnya yang dulu penuh tawa kini hanya bisa terbaring. Namun tangisan itu berubah jadi doa, mengalir tulus dari hati mereka. "Ayah, kami sayang ayah. Jangan menyerah." Azam menjadi sumber kekuatan terbesar. Setiap kali ia berbicara, mata Sule berbinar lebih jelas. Ia sering duduk di samping ranjang, menggambar di kertas, lalu menunjukkannya pada ayahnya. "Ini gambar aku sama ayah. Nanti kalau ayah sembuh, kita main bola bareng lagi ya." Dokter menjelaskan bahwa pemulihan butuh waktu panjang. Terapi harus dijalani dengan sabar,
dan kekuatan mental pasien sangat menentukan. Mendengar itu, Natalie mengangguk mantap. Kami siap dampingi, Dok. Yang penting Kang Sule bisa sehat kembali. Hari-hari terasa berat, tapi ada kehangatan yang mulai tumbuh kembali di antara keluarga. Meski hubungan Natalie dan Sule sudah berakhir secara hukum, kenyataan di rumah sakit membuktikan bahwa ikatan batin mereka tak pernah benar-benar hilang. Sule perlahan menunjukkan perkembangan. Jari-jarinya lebih sering bergerak, matanya bisa mengikuti arah, bahkan senyumnya mulai muncul ketika mendengar candaan kecil dari Azam. Semua itu menjadi tanda bahwa perjuangannya belum selesai. Dan di balik semua itu, Natalie merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kehadiran di sisi Sule, melihat perjuangannya, membuatnya sadar bahwa cinta sejati tak selalu hilang meski jalan hidup berbeda. Dalam hati kecilnya, ia hanya ingin satu hal, melihat Sule sehat dan kembali mengisi dunia dengan tawa.